Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adli kulli ma'min. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa Muhammad bi adli kulli ma'min. Qala Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wa tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anakku sekalian, alhamdulillah kembali kita bersama berkumpul. Pertama adalah mungkin saya ingin melengkapi pengajiannya Ustadz Sukri minggu lalu membahas masalah ihsan. Nabi ditanya, Nabi menjelaskan apa itu iman. Iman itu percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada para rasul, kitab suci, percaya yaumil akhir, dan percaya kepada Allah. Apa itu Islam? Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, melakukan puasa, bayarkan zakat, dan melakukan haji. Apa itu ihsan? Ihsan adalah antabluhkan aktaruhu, fa'ilam takun taruhu fa'in yaruk. Adalah kamu beribadah seakan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, rasakan Allah melihat kepada kamu. Ini ada dua makom. Makom pertama adalah melihat kepada Allah. Makom kedua adalah merasakan Allah melihat kepada kita. Makom pertama adalah makomnya para wali Allah. Makom kedua adalah makomnya para ulama. Untuk sampai kepada derajat para wali Allah itulah Nabi kemudian menurunkan ilmu yang kita kenal dengan ilmu tasawuf, yang kemudian pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Diturunkan yang saya tahu cuma kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Kita tahu sahabat Umar pun sampai ke derajat wali Allah. Cuma saya belum pernah tahu beliau menurunkan ilmu pada murid-murid beliau sampai berantai ke bawah. Kalau yang dua tadi, kita lihat bekasannya. Kita lihat tarekat Naqsabandiyah. Itu adalah imam besarnya Imam Abu Bakar Siddiq. Tarekat Qadiriyah, itu imam besarnya Imam Ali bin Abi Thalib. Dan begitu banyak tarekat. Tarekat itu ratusan, mungkin ribuan. Di Indonesia aja mungkin sekitar 40-100 tarekat itu. Belum lagi di Kairo, di Mesir, yang besar itu tarekat Rifaiyah. Imam besarnya Ahmad Ar-Rifai. Saya pernah jarah ke sana. Di Maroko ada tarekat Tijaniyah. Imam besarnya Ahmad At-Tijani. Alhamdulillah saya juga pernah jarah ke sana. Jadi tarekat itu ada banyak sekali. Dan kalau kita melihat mau mengenali tarekat-tarekat, kalau Qadariyah dan Naqsabandiyah itu gampang mengenalinya gitu. Kalau Qadariyah itu kalau bukan cuma Qadariyah, kalau sebuah tarekat berimam kepada Imam Ali, pasti cara zikirnya itu ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita diajak oleh saudara-saudara Wahabi. Apa tuh illallah, illallah. Dia tahu cuma makan enak, tidur enak aja. Dia nggak tahu enaknya zikir. Kalau tarekatnya Naqsabandiyah itu nggak ada suaranya. Tarekatnya khafi. Cuma di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orangnya diam. Banyak kan orang-orang pemegang tarekat Naqsabandiyah itu orangnya diam, ya nggak banyak bicaranya gitu. Jadi itulah ihsan tadi. Mencapai ihsan tadi cuma yang derajat pertama para wali Allah harus dikejar dengan ilmu-ilmu khusus yang diajarkan Nabi. Jadi kalau ada yang tanya saya, Pak, gimana caranya bisa ketemu Rasulullah? Ini pertanyaan berkali-kali ditanyakan kepada saya. Gimana caranya pernah ketemu Rasulullah? Ustadz pernah ketemu Kiai, pernah ketemu Rasul? Pernah. Saya pernah ketemu Rasulullah. Saya pernah cium tangan beliau. Saya pernah ketemu tidak di dalam mimpi beliau. Alhamdulillah, insya Allah tangan saya sampai kepada beliau. Jadi kalau sekarang tanya bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah, nomor satu kita harus punya sponsor, punya guru yang bisa menyampaikan tangan kita ke tangannya Rasulullah. Dulu yang menyampaikan tangan saya guru saya. Itu yang terakhir itu Mbah Iming Bunyamin menyampaikan tangan saya ke tangannya Rasulullah. Sekarang kewajiban saya menyampaikan tangan murid saya ke tangannya Rasulullah. Alhamdulillah sudah banyak yang ketemu. Berarti sudah berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tanya bagaimana caranya? Nomor satu caranya adalah kita cinta ke Rasulullah. Dan cinta ke Rasulullah itu dibuktikan. Minta bukti, Nabi aja buktikan. Buktinya adalah seperti kita sering bahas. Dengan salawat dan dengan akhlak. Terutama dengan akhlak. Kalau akhlaknya masih buruk, masih senang ngomongin orang lain, senang ngegibah, bergunjing, berdusta, jauh lah bisa ketemu Rasulullah itu.
Itu hati yang penuh kotor gitu, penuh dosa, satu hati yang tidak bisa berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus bersih dari dosa. Caranya ya minta ampun seperti kita bahas tempo hari. Minta ampun dengan dua istighfar. Istighfar pertama, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang pertama itu lebih dekat kepada minta ampun langsung kepada Allah. Yang kedua itu dalam kaitan kita dosa kita kepada manusia. Meskipun sebetulnya paling bagus itu kalau dosa pada manusia, kita mintakan langsung kepada yang bersangkutan, maafkan saya, dulu saya bikin salah kayak gini, maafin, minta maaf lahir batin. Kita minta kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Itu nomor satu yang harus sering sekali dilakukan, saling minta maaf itu antara suami istri. Paling banyak dosa itu antara dosa suami dan istri, sadar tidak sadar paling sering bikin dosa. Jadi selalu tiap hari kita biasakan, saya biasakan setiap maghrib dan subuh kita saling minta maaf lahir batin. Karena kalau dosa itu kan seringkali kita nggak sadar kita perbuatnya. Setan menggoda kita terus untuk berbuat dosa. Kita minta maaf lahir batin supaya hati kita bersih terus. Jadi cinta kepada Nabi kesatu adalah dengan salawat. Salawat yang banyak. Yang boleh saya turunkan itu salawat bagus kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad bi'adadi kulli makhlumillah. Kita salawat dan salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sebanyak segala sesuatu yang kau ketahui. Berapa banyak Allah ketahui? Tidak terbatas, tidak terhingga yang Allah ketahui. Sekarang saya minta ditambahin karena ada perintahnya ditambahin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa nabi hidir bi'adadi kulli makhlumillah. Tambahin hidir di situ. Insyaallah beliau akan ikut mendoakan gitu. Insyaallah beliau akan ikut mendoakan Nabi Hidir. Alhamdulillah. Yang menyampaikan saya keterangan Nabi Hidir itu guru saya yang terakhir. Mbah Fajar Ibrahim. Jadi kita murid itu gimana gurunya gitu. Kalau guru kita alhamdulillah gitu ya dia bisa menyampaikan ya saya ini anak saya mencium tangan gitu. Alhamdulillah kita punya sponsor yang bagus alhamdulillah. Sekarang saya sarankan semua murid-murid saya kirimkan sekalian salawat itu buat Nabi Hidir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa Nabi Hidir biar jadi kelima. Insyaallah kita akan ketemu Nabi Hidir selain ketemu Rasulullah. Dan yang paling pokok itu adalah dengan kecintaan. Kecintaan kita pada Nabi dengan bukti tadi adalah diantaranya dengan akhlak. Jauhin nomor satu gunjing. Aduh, gunjing itu paling menghabiskan amal tuh gunjing. Tadi malam salat 11 rakaat, zikir dapat 1000, 2000, 3000. Pagi-pagi nggak gunjing, habis semua amal itu. Habis ditiup angin pindah ke orang kita gunjingkan. Kan sayang kan? Capek-capek bangun, ngantuk-ngantuk, zikirnya juga pagi-pagi hilang begitu aja. Ini mulut ini harus terbiasa menjaga untuk tidak bicarakan orang lain. Mas Sukri biasanya kalau ibu-ibu kan suka seneng mulainya tuh. Kita harus bisa ngerem gitu. Kalau nggak direm langsung lancar terus. Akhirnya kita ikut kelibat-libat juga terusnya. Tapi sudah kodratnya begitu. Sudah kodratnya begitu. Jadi kita yang harus jadi benteng. Ayo gitu. Ayo stop. Jangan bicarakan orang, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Apa gunanya ngomongin orang lain? Nggak ada gunanya sama sekali gitu. Jangan berdusta. Kalau berdusta dari sini kita pun kita keluar 2 malaikat ya lari meninggalkan kita busuk bau busuk mulutnya katanya. Ini pernah berdusta. Jadi kita berusaha sekuat tenaga kalau kita ngomongin itu benar gitu, nggak ada dusta. Apalagi sampai fitnah, apalagi sampai nyakitin hati orang lain. Mulut benar-benar kita pelihara. Nomor satu yang paling banyak bikin dosa itu mulut kita. Asal kita bisa pelihara mulut kita, insya Allah kita ngomong yang bagus-bagus terus. Dan berusaha untuk jadi orang berikan manfaat untuk orang lain dengan tenaga kita. Nggak bisa juga dengan sikap baik, dengan menyenangkan, dengan senyum. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Itu sesuatu yang Allah ridho dan Rasulullah sayang kepada orang-orang seperti itu. Sayang beliau kepada kita. Di hari akhir insya Allah nanti beliau akan panggil kita. Nanti di padang mahsyar itu semua orang kumpul baris di belakang nabinya masing-masing. Ada yang masuk ke rombongan diusir, keluar, kamu bukan golongan saya, keluar. Dia masuk ke mana diusir, keluar, kamu bukan golongan saya gitu. Kalau kita, insya Allah kita akan dipanggil Rasulullah. Sini baris di belakang saya, sini. Insya Allah. Bakal kita lagi kecintaan kita pada Nabi. Jadi di antara representasi kecintaan kita pada Rasul adalah guru. Karena guru adalah wakilnya Rasulullah di muka bumi. Guru adalah yang mewakili Nabi di muka bumi.
Jadi cinta kita pada Rasulullah representasinya dibuktikan dengan cinta kita pada guru kita. Mungkin guru kita nggak pernah peduli, muridnya mau hormat, mau cinta, dia nggak peduli aja. Dia pegangan ke tangan gurunya aja, bilang gurunya saya pegang ke bawah mah terserah dia aja gitu. Tapi Hokam bisa nyampe ke tangan Nabi kalau mau gurunya nggak punya rasa hormat, nggak punya rasa mencintai, Hokam bisa ketemu Nabi. Tak mungkin, sebab hubungan tali terhubung itu dengan rasa cinta. Kecintaan itulah menghubungkan tali rohani dua orang manusia. Gitu. Seperti saya bilang dulu, saya pernah nangkep santet. Santet buat murid saya adanya di Solo. Dia nggak pernah tahu di depan ada santet, nyampainya ke saya. Karena dia cinta kepada saya, dikirimin saya Fatihah. Itulah ajaibnya hubungan, ajaibnya hati itu, dia keajaiban hati itu adanya di situ. Berusahalah untuk bisa menghormati seorang guru, mencintai seorang guru. Karena itulah bukti wakil guru itu adalah wakilnya Rasulullah di muka bumi. Ada murid ngaji saya yang dia mimpi, dia melihat Rasulullah, Kiai saya lihat Rasulullah katanya, pakai baju hijau. Waktu dibalik, mukanya muka Kiai katanya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan saya yang jadi Rasulullah. Maksudnya saya adalah wakilnya Rasulullah untuk kamu. Saya lah wakilnya Nabi untuk kamu, untuk ajar kamu. Ya, mimpi yang benar itu sebagian dari 1/46 kenabian. Jadi kalau dapat mimpi cerita saya. Mungkin saya bisa ceritakan maksudnya apa gitu. Kalau itu maksudnya nggak bahaya, nggak apa-apa. Kalau maksudnya yang bahaya, masih bisa kita kejar dengan doa. Kita kejar dengan kekuatan doa, insya Allah umur pun bisa kita tawar dengan kekuatan doa. Asal isyaratnya masih keluar. Kalau isyaratnya sudah nggak keluar ya sudahlah, sudah finish game sudah. Kalau isyaratnya masih keluar, insya Allah. Jadi ngejar ketemu Nabi tadi dengan kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kita dan hormat kita pada guru kita. Guru itulah adalah wakil representasi Nabi di muka bumi. Seperti tadi murid saya melihat, katanya melihat Rasulullah kok mukanya muka saya. Saya bukan Nabi, saya jauh banget dari situ. Cuma menunjukkan saya lah representasinya Nabi di muka bumi buat kamu. Kalau itu dikerjakan, insyaallah kita akan ketemu Nabi. Kita akan melihat sebuah wajah yang penuh karisma. Wajah yang luar biasa selera Rasulullah, itu luar biasa kita. Jadi yang kalau secara amal kita kerjakan salawat istighfar, 2 istighfar jangan ditinggal. Itu ya seumur hidup, saya pun baca, seumur hidup jangan ditinggal 2 istighfar supaya kita bersih terus. Kita bersih terus every day, every night, paling sedikit 100 setiap hari. Kemudian ditinggal, kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Itu akan membuat hati kita kuat sekali. Karena setan terus menggodain kita. Wah, Pak Sukri apalagi target utama setan. Buat bisa melesetkan, dia senang betul kalau bisa bikin Pak Sukri berdosa. Senang betul. Dimulai dari mata. Mata kita nih ada 7 malaikat menjaga ini mata. Kalau matanya sudah dikencar, sudah lihat, mulus loh, mulus. Sudah mulai kita akan dipelesetkan terus peleset ke dalam dosa. Jadi kalau puasa, diantaranya adalah zikir dan puasa. Itu juga harus matu. Harus seumur hidup kita puasa tuh. Kalau ustadz tuh udah harus puasa, jangan kan ustadz. Murid pun harus puasa. Senin Kamis aja di puasa itu sudah normal, udah biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa dari puasa Senin Kamis. Kalau seorang guru malah puasanya setiap hari Pak Sukri. Kecuali ada halangan baru kita nggak puasa. Pak Sukri jangan, tapi masih punya istri, masih 4 hari aja oke. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu udah bagus banget. Sampai nanti kalau sudah umur saya baru berusaha terus puasa. Kecuali ada halangan. Bukan hal yang perlu dibanggakan kok. Apa sih bangganya puasa? Apa sih diucapkan puasa? Puasa itu kan sudah caranya kita mendekat kepada Allah, caranya kita untuk kuat menahan nafsu kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu cirinya Ustadz juga Pak Sukri. Ustadz yang nggak puasa, wah nggak cocok dia. Nggak cocok lah, omong doang. Nggak, harus dengan usaha, harus dengan ikhtiar, harus dengan zikir, dengan salawat, dengan puasa. Jawab kita oleh malaikat. Yang pertama kali datang ke kita kan malaikat Israel. Insya Allah kalau kita dia, Assalamualaikum, saya Israel, permisi mau cabut nyawa. Dia permisi, insya Allah. Cabut nyawa kita, kata Nabi, kita melihat jenazah kita, mayat perlu nangis. Begitu kita lihat jenazah kita dimandikan, sholatkan. Habis sholat dibawa ke dalam kubur, kalau kubur mau dibawa kemana saya? Masuk ke dalam kubur, baru dikubur, baru ditinggal, sudah datang malaikat munkar nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi, dari minta tanggung jawab. Itulah yang kata Nabi, ada kalanya kubur itu adalah lembah-lembahnya sorga, atau kemungkinannya adalah jurang-jurangnya neraka. Cuma 2 kemungkinannya itu. Tapi kebanyakannya adalah
menjadi jurang-jurangnya neraka. Kebanyakannya mereka disiksa di dalam kuburnya, kesian sekali. Dan kalau keluarga-keluarga kita terus doakan, karena susah sekali buat terus saja kubur, sulit sekali. Siapa orang mati buat dosa pasti diajak dalam kubur. Mati jangan buat dosa. Gimana caranya nggak punya dosa? Tadi istighfar, tadi selalu istighfar 100 setiap hari, every day terus supaya hati bersih terus dari dosa. Jadi kita akan tinggal dalam kubur dalam kiamah. Kapan diambil kiamah? Orang bilang udah deket. Dajalnya belum turun. Imam Mahdinya belum turun. Jadi orang bilang Imam Mahdi udah turun, salah deh. Imam Mahdi nggak akan turun sebelum Dajjal turun duluan. Dajjal turun duluan, Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, baru Allah menurunkan Imam Mahdi buat membunuh Dajjal. Dajjal dibunuh, Isa al-Masih menyebarkan Islam, merubuhkan salib, merubuhkan kuburan, mengajarkan Islam. Zaman makmur luar biasa, tidak ada zaman lebih makmur di zaman itu. Bayar zakat aja susah katanya, karena semua orang makmur hidupnya. Isa al-Masih meninggal dunia. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti meninggal. Isa juga harus meninggal. Sekarang dia belum meninggal, tapi nanti harus meninggal. Begitu dia meninggal, zaman makin rusak. Rusak. Tapi belum kiamat selagi masih ada orang ingat kepada Allah. Bayangkan kalau masih ada orang ingat tadi Allah belum kiamat, kapan tuh kiamat tuh? Lama banget gitu. Lama banget gitu. Dan kita dalam kubur dalam keadaan seperti itu. Kalau dia senang dibukakan pintu surga, kalau dia susah dia menjerit-jerit. Sampai kalau ada ulama bilang kalau kita mau tahu tuh makam di kuburan tuh sedang disiksa atau enggak, bawa aja ayam katanya. Pakai kurungan kalau di situ. Kalau ayam jingkrak ketakutan lagi disiksa dia. Karena semua makhluk Allah mendengar siksa kubur kecuali jin dan manusia. Sekarang kan itu Nabi tanya kaget masuk ke kuburan, oh dua-duanya lagi siksa. Sampai tanya Nabi kaget. Begitu pun sering keadaan orang-orang di dalam kubur. Kalau kita bacakan lewat kubur, kita bacakan Fatihah, dia senangnya luar biasa. Ditungguin kapan nih orang lewat lagi katanya baca Fatihah. Ini biasakan kalau lewat kuburan dibacakan Fatihah buat mereka semua. Mereka senang, kesian, kebanyakan mereka sedang dalam kesulitan. Kesian sekali. Jadi tadi sudah yang poin yang kita bahas sebetulnya adalah, dan yang harus kita ingat adalah orang tanya di mana adanya alam barzah. Tadi istri saya masih nanya. Jadi kalau Mbah Fajar sekarang ada di mana? Dari mana kok sekarang kok suka ada aja datang tiba-tiba ada, tentu ada. Semua orang sekarang kalau menurut merujuk pada Nabi ada di alam barzah, di alam kubur. Di mana alam barzah itu? Kata Nabi itu terjadi pada waktu perang Badar ketika beliau bercakap-cakap dengan mayat orang-orang kafir. Kamu dulu nggak percaya sama saya kan? Sekarang kamu lihat omongan saya benar kan? Omongan saya benar kan? Sahabat protes. Ya Nabi, panjenengan ngomong sama orang mati apa dia dengar? Kata Nabi dia dengar. Dia dengar seperti kamu mendengar, cuma dia tidak bisa menjawab. Dia dekat sekali kepada kamu, cuma dipasangkan tabir kata Rasulullah. Dia dekat sekali kepada kita. Jadi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang dalam kubur dekat sekali kepada kita. Dia lihat apa yang sedang dikerjakan. Kalau anaknya sedang berbuat taat, sedang pengajian, dia senang. Ada yang diberikan mahkota, dia tanya dari mana ya Allah? Tuh anak kamu soleh banget tuh lagi tawaf, lagi umroh tuh lihat. Tapi ada orang tua diminta tanggung jawab, tuh lihat tuh anak kamu lagi zina. Gimana kamu ajar dia? Lihat anak kamu lagi main judi itu. Gimana kamu ajar dia? Jadi kesian buat orang tua dalam kubur itu kalau anak-anaknya berbuat berjana, kalau masih berzina, masih berjudi. Kita menganiaya kedua orang tua kita di dalam kuburnya, terutama bapak kita. Kesian sekali. Kalaulah tidak bisa memberikan manfaat untuk beliau, jangan juga membawa mudarat untuk beliau. Manfaatnya nggak ada, nggak doakannya enggak yang ada cuma bawa mudarat aja. Jangan saudara-saudaraku. Tidak ada waktu yang terlambat buat kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Minta ampun Allah sudah ampuni. Tapi dengan niat kita nggak akan balik lagi di situ. Tapi memang ujian berbuat maksiat itu kan luar biasa besar sekali. Ya kalau tidak berdosa berbuat maksiat, semua orang mau berbuat maksiat. Kan remnya itu kan cuma takut kepada Allah. Takut kepada Allah melanggar apa-apa melanggar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Karena saya tahu zaman sekarang sudah zaman seperti itu. Orang sudah biasa aja. Biasa aja orang salat Jumat juga enggak. Kalau salat Jumat dia nggak jinah katanya. Hari Jumat gue nggak jinah. Kalau hari lain aja jinah. Gimana urusan itu? Mana urusan seperti itu? Ayo jangan. Hari apapun jangan. Hari apapun jangan. Juga judi jangan. Jangan. Kalau sudah nggak kuat setan judi kuat banget itu.
Buat banget setan judi. Cikirnya sebelum lawan iman wakil, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. 5 kali setiap waktu sholat, 5 kali baca, kuat insya Allah. Asal si waktu sholat baca 5 kali. Yang terutama azizil hakim ujungnya. Terus ya insya Allah kuat. Insya Allah kita akan berikan manfaat buat orang tua kita dalam kuburnya. Itu pertanyaan. Katanya orang tua kita kalau ini datang apa, kalau bulan puasa datang, kalau rujuk kepada Nabi tadi sih tiap hari juga di dekat saya kepada kita. Tiap hari dekat dia lihat anak-anaknya. Kalau sedang disiksa terus dia menjerit-jerit, anakku ingat mas saya dalam kesulitan sekarang, mau bantuin saya sedang dalam kesusahan. Kesian sekali. Wajib kalau setiap istri doakan suaminya sudah meninggal dunia. Suami juga begitu pada istrinya, pada ibunya, pada ayahnya. Wajib doakan. Kesian. Nah, Bapak Ibu, barangkali ngaji kita hari ini itu aja ya. Kita ngaji mengenai masalah gimana caranya kita bisa ketemu Rasulullah. Ketemu saya doakan. Ketemu saya doakan, salah ketemu. Sudah banyak kok yang ketemu, alhamdulillah. Ada lagi Kiai, saya boleh nggak ikut tahap 3? Tahap membuka pintu langit. Oh, siapapun boleh asal memenuhi syaratnya. Siapapun boleh. Syaratnya apa? Di antaranya pernah ketemu Rasulullah. Di antaranya. Di antaranya pernah ketemu Nabi. Karena Nabi lah jadi penjaga gawang. Kalau main bola, beliau yang jaga gawang gitu. Insya Allah aman aja. Kenapa sih nggak aman, Kiai? Nggak aman tuh karena kita akan masuk ke alam gaib. Di sana ada jin, di sana ada malaikat. Kalau kita nggak kuat gitu, bahaya gitu. Insya Allah kita kuat aja. Insya Allah kita kuat kalau sudah ketemu Nabi itu insya Allah. Kita menangan, insya Allah, jangan takut. Nggak akan kalahan, kita nggak akan menangan insya Allah. Kita zikir, kita doa. Ila hadratan Nabi Mustafa. Rasulullah Sallallahu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Ja'far Ibrahim Syarrum al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشرق الأرض إلى مغربها في بارها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا لحضرة سيدنا مولانا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخ القاسم جنيد البغدادي وشيخ وائس قرني وشيخ جنيد النقشبندي وشيخ البداوي وشيخ الرفاعي وشيخ البني وشيخ التيجاني وشيخ إبراهيم الرام إبراهيم الحواس وإبراهيم الخراساني وشيخ الشيخ جعفر الصديق وشيخ يزيد البستمي وشيخ يوسف الحمداني وشيخ الحسن الكوني وشيخ معروف القرهي وشيخ سريع السقي وشيخ ابن الأزمي وطيبة الصفية وسلهم وفروعهم أهل بيتهم. السلام عليكم يا أولياء الله ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى. Barokah syafaat karamah wa ijazah salamun al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratin Syekh Jumadil Kubro wa Sunan Gresik Maulana Maghribi Maulana Ishaq wa yang Sunan Ampel dan Sunan Giri Sunan Yakin Sunan Benang Sunan Darajat Sunan Kalijaga Sunan Muria wa Sunan Kudus Syekh Ja'far Sodik wa Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Subung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah taala usrukal barakah musyafa'ah wal kurma wal ijazah wa salam al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadirat yang Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil Gunung Subung Cirebon, Penyemas Panatagama Pasambangan Baku Warang Sungsang Cirebon Girang, Syekh Bersedatilah, Syekh Bayanilah Sedatil Kafi, Jami Aulia Ibarun Gunung Subung Gunung Jati, wa Sulihim Buruhim Bahli Baitim, Wastan Banten Mulan Hasanuddin Beramah Terpus, Imam Subung Muhammad, Sultan Haji Sultan Agung Sabar, Sultan Agung Fakir, Sultan Al-Mu'al Burba, banyak negara tubuh Syuhada Kaki Wasif, Nerjika Terkabar Segini, Nabi Hussein bin Abu Bakar alaih suara batang Muhammad Rahman yang pembanan muslim yang
Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Surkal barakah syafa'an karum wa jazam salam. Shalom al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Well, saya nanti minggu Benyamin bah Musyadin Paulim Jari Wabu yang Fajar Ibrahim Prasad Likum Gazali biar Jari Ibrahim Allah sabah pergi saat gonya rumah Jari Ibrahim wala hadu saya nasir qadir Zailani wala hadrat Imam Ali bin Abi Thalib wala hadrat Hidir alaihi salam wala hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalhum al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fajar Ibrahim bin Sulaiman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ta'ala. Surkal barakah wa syafa'amul karamah wal ijazah wa salam. Shalom al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب مولانا سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alamin kulli halin wa ni'matin wallahu akbar, Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul mahdil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul mahdil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul mahdil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul mahdil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul mahdil amin. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah bihamdi, العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده subhanallah fil azim astagfirullah subhanallah bihamdi 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 Allah fil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallah fil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallah fil azim astagfirullah bihamdi subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah fil azim
astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, 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 astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya sering dibaca Ustaz Syukri. Fa idza sanaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Inilah yang harus kita hayati. Allah dekat sekali kepada kita. Lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dekat sekali. Dan dia sudah berjanji, aku mengabulkan doanya orang yang sungguh-sungguh berdoa. Ayo kita sekarang sungguh-sungguh berdoa. Penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma alim Allah wa zinata ma alim Allah wa mil'a ma alim Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la jamil anbiya wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu biyadikal khair kulluhu wa ilaika yarju amr kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirahmu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan kami ilmu dan ilmu. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur, mereka semuanya yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Penuhi kuburnya dengan cahaya. Jadikan kubur mereka taman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia,
Jadikan mereka orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat di bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya muhallahu may yasya'u wa yusbitu indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya, berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup yang kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal, yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basitulah ijab rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan, ubsud alaina rizqan wasi'an halalan, ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min hurjatin min huzaini wajika bijir minati mahlukin bil mahdi barika wa karamika ya rahman ilahana ya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Di antara kami ada yang sedang menderita sakit COVID, ada yang sedang menderita sakit kanker, ada yang sedang menderita sakit autoimun, ada yang sedang menderita sakit diabetes, ada yang sedang menderita sakit darah tinggi. Apapun penyakit yang kami derita, sembuhkan mereka, sembuhkan kami semuanya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Anta syafi, anta syafi ya Allah. Anta syafi, la syifa la syifa syifa anda yursakuman ya Allah. Anta syafi, la syifa la syifa syifa anda yursakuman ya Allah. Ilahana ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullahu dikahu bajlahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu sirruhu. Allahumma ana isna wajbuna wahdina li ahsani amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsani illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasifus sayyi'aha anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil
الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يسلم يكن الحمد ولك إلا بالله العلي العظيم نعلم على كل شيء قدير وعلم كل حتى كل شيء علما اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر virus corona min syarri marad diabetes min syarri kulli maradin anta akhir nasihatha inna rabbana ala siratim mustaqim Allahumma anta taksiful magrum wal masam Allahumma riyuhjam junduka wa la yuhla abduka wa yang fawdal jadi min kajar subhanakallah bihamdika Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hikmati min syarri virus corona min syarri marad diabetes min syarri marad cancer min syarri kulli maradin anta akhir nasihatha inna rabbana ala siratim mustaqim Allahumma isfina ya syafi isfina ya syaf isfina anta syafi la syifa'uka syifa'an la yursakuman Allahumma anta taksibul magrum wal masam Allahumma riyuhjam junduka wa la yuhla abduka wa yanfa'u dzal jadi min kajar subhanakallah bihamdika Allahumma inna na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'i sahawatik na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'i sahawatik Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la yasba'u min da'watin la yastajab laha Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan taqwalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli sakumin memohon kami kehadiratmu karuniakan kami ilmu yang bermanfaat dan amal yang keterima dan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal dan kesembuhan dari segala penyakit dan kesembuhan dari segala rasa sakit. Nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'alukal afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur watana wa amin duratana. Allahumma hafadna min baini aydina wa min khalfina wa min ayunina min samin fawqina. Wa na'udzu bika min syarri bahdina. Allahumma inna fi abdanina fi absarina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqri. Na'udzu bika min qabri la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghfiru fa aslih lana syarana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma sarif qulubana ala ta'atika Allahumma sarif qulubana ala ta'atika Allahumma qalibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah Allahumma ij'al fi qulubina nurun Allahumma ij'al fi qulubina nurun Allahumma ij'al fi qulubina nurun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma sinna syabanya syirran nas'aluka minal khairi kullihi ma alimtu wa lam na'lam nas'aluka min khairi ma salak min barakas solihun wa na'udzu bika min syarri ma salak min barakas solihun Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salak minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma salak min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagu wal hamdu wa la quwwata illa billah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim ilahana ya Allah memohon kami kehadirat-Mu ya Allah dengan segala kekurangan kami dengan segala kelemahan kami dengan segala dosa dan maksiat di hati kami dengan segala kekotoran jiwa kami memohon kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami yang maha suci Tuhan kami yang maha kuasa Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi ya Abu ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu ya Iming Bunyamin. Bikaramatihi Abu ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimujahati Abu Hidir alaihissalam. Bimujahati Abu Hidir alaihissalam. Bimujahati Abu Hidir alaihissalam. Bisafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh jamil ambiyaika
karumatihim jamil awliyaika barakatihim jamil awliyaika bisafati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika arhamar rahimin birahmati arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmati azizul hakim birahmati azizul hakim birahmati aliyul azim birahmatika ya qawiyul matin birahmatika ya ghafurur rahim birahmatika salamul mu'min birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad birahmatika ya qadiyal hajat birahmati mujib da'wat sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam adada mulkihi wa ridha nafsihi mujahada arsyim bil kalimati subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Ibrahim al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, yang telah memberikan kepada kita tadi dan mengajak kita juga untuk berzikir serta memberikan ilmu-ilmu yang baru yang tadi disampaikan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan petunjuk dan kemudian kemudahan bagi kita untuk senantiasa mengamalkan zikir dan amalan-amalan yang telah diberikan oleh guru kita tadi. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa membuka hati kita dan Allah memberikan kekuatan bagi kita dan menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Ustadz Ahmad Syukri LCMA dari Al-Amin. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya satu'radu ala abaihim al-amwat in kanu muhsinin istabshiru bihi wa in kanu ghairu dzalika. Allahumma la tumitkum hidayatan tahtiyahum hidayatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, nafa'anallah biduliyatihi wa nafa'anallah biulumihi qarain fidari dunia wa akhirah. Juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimena Suharli, bunda kita Ibu Hajah Dr. Dawi Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi, serta Bapak Ibu, para hadirin hadirat sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, saya masih ingat minggu yang lalu setelah menyampaikan kajian tentang ihsan, saya duduk bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli dan beliau sampaikan ke saya. Nah, beliau selalu membahasakan panggilan kepada kami, anak-anak beliau dengan panggilan yang lembut gitu ya.
ihsan itu nggak bisa dicari kecuali dengan cara thariqah yang biasa kita amalkan. Saya masih belum bisa mencerna saat itu. Tapi kemudian hari ini saya baru bisa paham maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, nanti akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sebelum itu saya ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi untuk kita renungkan, menjawab hati kita masing-masing aja. Pertanyaan yang pertama, apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustaz Kerno, Ustaz Majid, Dea, Mbak Dian, istri saya. Apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bisa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama. Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita? Ada sebuah qaul dalam sebuah riwayat, mudah-mudahan bisa membesarkan hati kita, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini, baik hadir di tempat ini ataupun dalam kajian melalui Zoom. Mudah-mudahan ini bisa membesarkan hati kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan, para nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, bagaimanakah cara atau tanda bahwa Allah mencintai kita, dan bagaimanakah tanda bahwa Allah tidak mencintai kita? Maka kemudian Allah berfirman para nabi, para anbiya, idza ra'aitan aktsara min dzikri fa'lam anni azintu lahu dzalika wa anni uhibbuhu. Allah kepada para nabi yang bertanya tadi, jika engkau melihat ada seorang hamba aktsara min dzikri, ia berusaha untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam, maka ketahuilah, anni azintu lahu dzalika, sesungguhnya aku yang mengizinkan dia melakukan itu. Wa anni uhibbuhu, karena aku mencintainya. Dan baiknya, jika engkau melihat ada seorang hamba yang tidak berzikir, tidak mau memperbanyak zikir kepada aku tidak mengizinkan dia untuk berzikir kepada aku. Kenapa? Karena aku tidak mencintainya. Artinya apa? Makanya tadi kalimat saya membesarkan hati kita. Bahwa pada hari ini, pada sore hari ini, alhamdulillah, atas bimbingan guru kita, Bapak Haji Muhammad Suharli, atas undangan beliau, melalui Zoom ini, kita hadir di tempat ini, baik hadir langsung ataupun melalui Zoom, dan kita memperbanyak zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadi mudah-mudahan karena Allah mencintai kita, makanya kita ada di tempat ini. Tapi mbok ya, kita berharap jangan cintanya Allah kepada kita itu hanya seminggu sekali. Artinya apa? Kita mau zikirannya itu hanya pada saat ada Zoom aja. Kenapa? Motivasinya adalah kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyakin zikir dan cari. Dan ternyata ini kaitannya adalah dengan apa yang guru kita sampaikan ke saya tadi minggu kemarin, bahwa untuk
bisa mendapatkan ihsan atau untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya caranya nggak ada lain kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itulah menandakan Allah mencintai kita. Dan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31 Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada hambaku, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, pertama caranya, makanya beliau selalu nggak ada cara lain kecuali kita harus melalui wasilah Rasulullah dulu. Kenapa? Ayat yang digunakan itu menggunakan fa yang namanya fa sababiyah. Jadi, sebab cintanya Allah kepada kita itu adalah dengan kita mencintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu mau mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Dengan ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah mencintai kamu, maka kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan perkataan seorang syekh yang insya Allah beliau adalah waliullah, yang baru tadi juga kita kirimkan surah Fatihah buat beliau. Siapa? Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ahli sufi. Beliau hidup di kurun abad 3 Hijriah. Nah, beliau lahir sekitaran tahun 188 Hijriah, atau dalam Masehinya itu sekitar tahun 804 Masehi, dan meninggal 874 Masehi, artinya sekitar 11 atau 12 abad yang lalu. Dan seorang ahli sufi. Nanti ada beberapa kisah tentang beliau juga yang menarik. Yang menarik dari perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu adalah beliau berkata, aku baru sadar, aku kira aku mencintai Allah Subhanahu wa taala selama ini. Aku sadar, aku kira aku selama ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata aku keliru. Cinta aku kepada Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain disebabkan karena Allah mencintai aku dan aku bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak mau berzikir, malas zikir, kita malas mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan mengaku-ngaku bahwa kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata kita nggak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Allah mengizinkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan cara apa tadi? Yang riwayat tadi. Kalau aku mencintai hambaku, maka akan aku buat dia memperbanyak zikir kepada aku. Kalau hambaku tidak mau berzikir pada aku, maka memang aku bikin dia tidak mau berzikir. Inilah bahwa kalau dia tidak mau berzikir, berarti aku tidak mencintai dia. Auzubillah. Kalau sampai pada diri kita. Jadi mudah-mudahan dari riwayat-riwayat ini motivasi diri kita. Kalau memang mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, ada lain caranya kecuali kita coba memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menjadi manusia yang minimalis. Minimalis maksudnya ya zikirnya kita kepada Allah ketika ada kajian seperti ini baru kita berzikir. Ya, sehari-hari kalau kita ingin agar Allah mencintai kita atau mengkategorikan kita sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kisah yang kisah ini mempengaruhi diri saya, menginspirasi diri saya. Thariqah yang kita jalankan, Thariqah Naqsabandiyah, kemudian Thariqah Qadariyah, Ja'fariyah. Kalau Abu Yazid Al-Bustami, beliau pengikut Thariqah Abu Ja'far As-Shadiq. Thariqah Ja'fariyah. Beliau melakukan Thariqah sehingga mendapatkan hati
yang halus, yang lembut. Hati yang halus, yang lembut itu maksudnya hati yang tinggi hatinya, selalu rendah. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun dia merasa rendah. Kisah yang pertama adalah kisah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Begitu rendah hatinya beliau terima ada seorang anak kecil menegurnya. Yaitu pada saat beliau berada di masjid, ada seorang anak kecil lari-lari pakai, kalau kita itu namanya, sendalnya itu namanya bakyak. Lari-lari. Imam Abu Hanifah ini khawatir gitu. Hingga akhirnya dipanggil, "Anak, jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Kalau kamu jatuh nanti kamu sakit." Tiba-tiba atas izin Allah, nih anak kecil ini nyamperin Imam Abu Hanifah dan berkata, "Kamu siapa?" "Aku Abu Hanifah." "Oh, imam yang besar. Terima kasih sudah menasehati saya agar saya tidak terjatuh. Tapi saya juga mau menasehati Tuhan. Apa? Hati-hati dengan lidah Anda. Kalau saya jatuh, paling kaki saya yang sakit. Tapi kalau Tuhan jatuh, tergelincir lidah dalam menyampaikan agama kepada umat manusia, maka tempatnya di neraka." Langsung nangis Bu Hanifah. Yang negur siapa? Anak kecil. Biasa. Yang lebih luar biasa lagi, Abu Yazid Al-Bustami. Yang negur apa? Bukan manusia. Yang negur seekor anjing. Diterima. Kok bisa? Atas izin Allah. Nggak usah dipikirkan caranya. Allah bisa membuat anjing bicara. Ya? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Jadi kisahnya suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami ini kebiasaannya itu malam hari dia suka jalan keliling gitu ya. Suatu malam hari ketika beliau sedang berjalan di malam hari, tiba-tiba ada seekor anjing, beliau lihat dari kejauhan jalan, mendekat ke arah beliau. Ketika semakin mendekat ke arah Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid tiba-tiba mengangkat jubahnya karena takut terkena anjing tersebut. Yang beliau tahu bahwa air liur anjing atau anjing jika dalam keadaan tubuhnya basah, maka dia akan terkena najis yang mughaladzah, najis berat. Akhirnya diangkat jubahnya. Tiba-tiba anjing tersebut menatap wajah Abu Yazid. Dan atas izin Allah, Abu Yazid seperti mendengar anjing itu bicara. Ya, tentunya kita tidak usah melogikakan anjing itu bicara kayak kita bicara gitu. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan anjing tersebut bicara. Apa kata anjing itu? Kata anjing tersebut kata Abu Yazid Al-Bustami, "Kamu jangan khawatir, badan aku kering. Kalaupun badanku basah dan terkena jubahmu, kamu hanya tinggal mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah yang suci, sudah bersih. Tapi kalau kamu mengangkat jubah kamu, karena kamu merasa adalah hina dan kamu sebagai seorang syekh, orang yang mulia, maka kotoran hati kamu tidak akan bisa kamu cuci walaupun tentu saat di lautan." Anjing itu kaget Abu Yazid, Masya Allah. Akhirnya sebagai permohonan maafnya, Abu Yazid ngajakin anjing itu untuk jalan bersama dia sebagai permohonan maaf. Kalau gitu ayo kita bersahabat dan kita jalan bersama. Aku nggak mau. Anjing itu, aku tidak takut berjalan bersama kamu. Orang yang melihat kamu, yang menghormati kamu, ketika melihat aku, dia pasti akan menistakan aku. Aku sendiri nggak tahu kenapa manusia kalau melihat aku merasa jijik dan merasa hina. Padahal aku sebagai seekor anjing lebih bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah dibanding manusia. Buktinya saat ini aku tidak memegang sebuah tulang untuk buat aku makan esok hari. Tapi manusia coba lihat, mereka menimbun gandum, mereka menimbun kekayaan untuk persiapan hidup mereka. Artinya aku sebenarnya lebih bertawakal, lebih berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa manusia bisa merasa dirinya lebih mulia daripada aku? Dan bahkan kalau kita mau sadari,
hewan itu termasuk anjing, itu tidak ada hisabnya nanti di akhirat. Tadi guru kita udah nyampein. Belum sampai ke akhirat, di alam barzakh, kalau kita kena dalam kuburan. Kuburan itu zahirnya. Kita ada di jasad, kita ada di dalam jasad kita. Tapi ruh kita ada di yang namanya di alam barzakh. Dan memang yang disampaikan oleh guru kita tadi, mereka bisa melihat apa yang kita lakukan. Hadis yang saya bacakan tadi. Inna a'malal ahya satu'radu ala abaihim al-amwat. Sesungguhnya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup satu oradu akan Allah perlihatkan, akan diperlihatkan kepada siapa? Ada abaihim al-amwat, kepada orang-orang tua mereka yang masih hidup. Jadi kita itu hanya dibatasi oleh tabir yang mana kita tidak bisa melihat mereka karena mereka di alam gaib dan mereka bisa melihat kita, tapi mereka nggak bisa masuk ke kita. Mereka nggak bisa bercakap-cakap ke kita. Dengan hadis tadi jadi masuk akal. Karena memang Allah yang membuka tabirnya sehingga mereka bisa melihat kita. Itu oradu diperlihatkan. Amal perbuatan orang yang masih hidup akan diperlihatkan kepada orang tua mereka sudah meninggal dunia. Kalau perbuatan kita baik, mereka senang. Mereka diberikan mahkota. Mereka dapatkan ampunan dari Allah. Dengan diazab kubur yang pada saat itu kebanyakan manusia, kalau di dalam Quran surah Al-Munafiqun di ayat terakhir itu Allah gambarkan kebanyakan manusia di alam kubur itu sedang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq wa akum minas solihin. Ya Allah ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Itu kebanyakan orang di kubur itu seperti itu. Ya Allah coba diakhirkan ajalku, coba hidupin sebentar lagi. Mau apa? Fa'asaddaqu aku minas sholihin, aku mau sedekah, aku mau berbuat baik, aku mau berhaji, aku mau menghormati orang tua, aku mau melakukan kebaikan-kebaikan. Itu keinginan mereka orang-orang yang berada di alam barzakh. Seperti itu. Kembali ke kisah Abu Yazid Al-Bustami tadi, bahwa ketika si anjing tadi menyampaikan kalimat itu, akhirnya Abu Yazid Al-Bustami berkata di dalam hatinya, ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing aja, aku sudah tidak takut. Apalagi aku berangan-angan ingin berjalan bersama Engkau, ya Allah. Jauh dari ya. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami semenjak itu bukan hanya sekedar kepada manusia, ia menghormati, ia menyayangi. Kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ia hormati. Karena dapat teguran dari apa? Dari seekor anjing. Itu Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah. Seorang yang mengaku begitu dekatnya ia kepada Allah, tapi dalam hatinya ada perasaan Allah. Ya Allah, ternyata bukan karena aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah mencintai aku, maka aku bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah mencintai kita, maka kita tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Dari dua kisah tadi, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita, ya. Jadi bahan tafakur kita. Karena tafakur saatan ini selalu disampaikan oleh guru kita untuk mengingatkan kita. Tafakur saatan afdal min ibadati sanati. Kita bertafakur, merenungkan kisahnya aja itu sudah lebih afdal, lebih baik timbang kita beribadah selama 1 tahun. Nah, kita merenungi hal-hal yang seperti ini. Apalagi dengan kategori ibadah kita yang hanya seperti ini, kategori keilmuan kita yang hanya seperti ini. Janganlah kita merasa bahwa diri kita itu sudah lebih baik dari orang lain. Sehingga ketika ada orang lain menegur, apalagi kalau orang itu kita lihat secara zahirnya ilmunya di bawah kita, ibadah yang terlihat juga kelihatannya jarang, lebih banyak kita, lantas kita tidak menerima ketika ada teguran-teguran dari orang-orang lain. Jadi teguran atau hidayah yang perlu kita ketahui, kejadian-kejadian seperti itu. Kayak Abu Hanifah
mendapatkan teguran dari seorang anak kecil itu adalah bentuk hidayah. Abu Yazid Al-Bustami ditegur oleh seekor anjing, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita marah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita marah ketika ada orang lain ngingetin kita, kalau sholat yang benar? Ini, nah, karena saya pernah mengalami kayak gitu. Saya pernah mengalami ketika ada di Masjid Nabawi. Nah, ini kejadian sudah berapa tahun yang lalu, udah cukup lama. Nah, ketika saya lagi sholat, ya. Di sholat saat itu saya menjamak sholat maghrib dan isya. Saya akhirkan isya. Kami berbeda pendapat. Ada orang yang negur saya gitu. Oh, kamu sholatnya isya dulu, baru maghrib. Oh, saya nggak terima. Saya sholat isya dulu, haknya isya. Itu perdebatan saya dengan dia bersikup yang salah. Ya. Ternyata sebenarnya itu Allah mau memberikan hidayah kepada saya, mungkin, tapi dia nggak menerimanya. Rugi sekali ketika ada orang lain menegur kita, membenarkan apa yang sebenarnya mungkin menurut kita sudah benar, tapi menurut orang lain belum. Karena kan tidak ada yang mutlak bahwa kita itu yang paling benar, orang lain salah. Ya. Kebenaran itu hanya ada di Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling benar. Ya. Jadi idealnya orang menegur kita, siapapun dia orangnya, mau dia penjudi, mau dia pemabuk, ketika dia menegur kita kepada sebuah kebaikan, kita terima. Kenapa? Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita karena egonya kita. Nah, saya kerja di travel, haji umroh, haji saya sekian kali kok masih ada yang negur-negur, masih ada yang ngasih ini, masih ada yang ngasih masukan. Bisme kita itu suka nggak nerima. Saya udah lebih berpengalaman dari Makkah, kuliah di Makkah, belajar sekian tahun di Makkah. Mas, orang yang baru kemarin. Na'udzubillah. Itu artinya apa? Yang parahnya adalah kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita melakukan itu. Kita tidak terima ketika ada orang lain menegur kita untuk menjadi lebih baik. Itu adalah karena apa? Karena Allah tidak izinkan kita untuk mendapatkan hidayah. Na'udzubillah. Sama seperti tadi. Ya. Kalau kita tidak mau hadir zikir, bukan karena kita yang tidak mau. Itu yang parah kan. Yang berbahaya ini. Ketidakmauan kita untuk hadir berzikir itu bukan karena ketidakmauan kita. Tapi apa? Karena Allah tidak mau kita berzikir. Dan karena Allah, kenapa Allah tidak mau kita berzikir? Karena Allah tidak mencintai kita. Na'udzubillah min zalik. Makanya ayo, ya, ini teguran buat kita. Ya, ini teguran buat kita. Kalau ingin mencintai Allah, buat Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka baru bisa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Arba'in An-Nawawiyah yang sebenarnya tadi sudah dibahas oleh guru kita, ya, Bapak Kiai Muhammad Suwarli, mengenai karena hadis yang terakhir ya, dari malaikat Jibril, pembelajaran yang diajarkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang maksudnya adalah untuk kita, itu adalah mengenai sa'ah, mengenai kedatangan hari kiamat. Bahkan dalam hadis tersebut, qala ar-rajul akhbirni anis-sa'ah. Setelah menanyakan tentang iman, rukun Islam dan ihsan, maka yang terakhir ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah fa akhbirni anis-sa'ah. Kasih tahu aku tentang hari kiamat. Maksudnya di dalam ini dijelaskan waktu kapan itu datangnya hari kiamat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa tanda-tanda kiamat itu ada yang tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Nah, untuk mempersingkat mempersingkat kalimat, nah, di antara tanda-tanda konklusinya gitu ya, konklusinya di antara tanda-tanda kiamat lis-saati alamatun katsirah sughra wa kubra. Dalam kitab ini dicantumkan bahwa hari kiamat itu memiliki dua tanda.
tanda kecil dan tanda yang besar. Tanda yang kecil apa? Minha. Tanda kiamat, tanda-tanda yang kecilnya adalah qabdul ilmi bimauti ahlihi. Banyaknya orang-orang ahli ilmu yang meninggal dunia. Ini tanda-tanda kecil kiamat. Berarti masih berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab. Kullu a'lam. Tadi udah disampaikan, Dajjal belum muncul, Imam Mahdi juga belum muncul, Nabi Isa belum diturunkan, matahari belum terbit dari barat. Belum. Wallahu a'lam. Itu kan Rasulullah hanya kalau Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya itu memberikan penjelasan tentang hari kiamat, gitu ya. Motivasinya adalah agar orang terframe di dalam mindsetnya, aduh, kalau kiamat, karena kiamat itu datangnya tiba-tiba. Mungkin nggak tiba-tiba sebulan lagi hari kiamat, wallahu a'lam, nggak akan ada yang tahu. Tapi yang jelas Allah kasih tanda-tandanya. Ya. Dan karena tadi banyaknya meninggal orang-orang yang alim. Kemudian kasratus zalazil, banyak terjadi gempa bumi. Wazina, perbuatan zina udah semakin merajalela. Sekarang kita lihat aja kondisi kita sekarang kayak ini, kayak gimana. Kalau kita lihat semua alamat kecilnya udah ada. Kasratus zina wal fitan, orang membuat fitnah. Kemudian syurbul khamar, minum-minuman keras, sekarang udah di mana-mana, udah dilegalkan bahkan di beberapa tempat. Uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya, bukan hanya sekedar durhaka, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya, segala macam kita sering dengar. Tajahur bil ma'asi, dan orang mulai terang-terangan untuk melakukan maksiat, coba peristiwa. Kadang bagi sebagian orang itu menguntungkan untuk hal duniawinya. Padahal itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Bayangkan pelegalan LGBT itu sebenarnya sudah mulai terjadi di negara kita. Kapan? Pada saat adanya City Walk, apa namanya sih? Yang di Tamrin itu Citayam Fashion Week. Itu yang Fashion Week kan laki-laki yang berpakaian wanita, belenggak-lenggok seperti wanita, berbicara seperti wanita, dan itu diekspos. Dan bahkan sebagian dari pemerintah keseluruhan, sebagian dari pemerintahan kita ikut mendukung acara itu. Nauzubillah. Diperlihatkan perbuatan maksiat. Nauzubillah. Kalau perbuatan maksiat itu diperjelas seperti itu, kita mungkin saatnya ketika berbuat baik harus kita perlihatkan. Bukan dalam artian kepingin ria, tapi harus dibenting dulu hati. Artinya kalau kita harus sudah mulai terang-terangan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Mau berbuat baik dan diam-diam terus dulu ya sekarang. Kenapa? Orang berbuat buruk udah mulai terang-terangan, orang berzina udah mulai terang-terangan, LGBT udah mulai terang-terangan, terus kita masih menyembunyikan kebaikan-kebaikan aja. Ayo, kita mulai ajak orang untuk, dan ini termasuk cara yang dilakukan oleh guru kita. Bukan na'udzubillah, maksudnya untuk agar dapat amor. Kalau guru kita kan Pak Kiai Muhammad Suharli, beliau bukan orang yang aktif medsos, sehingga berniat agar ratingnya itu meningkat, followernya itu banyak. Tapi ingin followernya banyak, artinya apa? Berarti banyak orang yang ikut pengajiannya gitu. Bukan dalam artian kepingin duniawinya. Duniawinya apa? Nanti dari YouTube banyak dapat uang. Nah, kalau itu udah lain perkaranya. Masalahnya udah lain. Ya. Artinya, ayo kita sudah mulai ngajakin secara terang-terangan orang untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita ajakin orang untuk banyak berzikir. Karena tiada lain caranya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita mengikuti thariqah. Kita banyak berzikir. Dan di thariqah yang diajarkan apa sih? Apa yang diajarkan oleh guru kita? Ketika kita menghadiri thariqah ini, apa yang kita lakukan? Coba. Berzikir dan berdoa. Kalau sampai ada yang mengatakan bid'ah, nastaghfirullahalazim, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan keluarga kita nggak ada yang masuk kategori ini, ya. Tapi kita doakan semoga mereka mendapatkan marah.
Wah, semoga dapat hidayah, enak aja. Ya udah, berarti tahuan nih tingkat ilmunya seperti apa. Doain dapat hidayah malah marah. Ya, doain dapat hidayah malah marah. Nauzubillah. Ya. Artinya apa? Ketika apa yang kita lakukan, kan banyak contohnya. Abu Yazid Al-Bustami dengan cara torikohnya, ya, torikoh Ja'fariyah, dengan cara torikohnya mendapatkan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mendapatkan hati yang begitu lembut, bukan hanya kepada manusia, hewan. Menutup kemungkinan kita pun akan mendapatkan hati yang lembut juga. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Ini torikoh itu kan jalan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah tiba dan kasihan kepada kita, Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, baru bisa kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Sudah hampir maghrib. Baru tanda yang kecil tadi ya saya sampaikan, sedikit lagi. Tanda yang besarnya umal qura minha zuhurul mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bukan nama, tapi julukan. Amirul Mukminin, kayak khalifah. Imam Mahdi itu dalam banyak riwayat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, Imam Mahdi itu adalah keturunannya ahlu bait Rasulullah SAW. Namanya sama dengan Rasulullah, itu Rasulullah sampaikan. Namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya Imam Al-Mahdi. Itu kurun sekitar abad 8 Hijriah itu sempat ada muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya biasa kan mengaku Imam Mahdi, yang mengaku Nabi, bahkan yang mengaku malaikat Jibril pun ada, itu saking kebeling sakit aku sebagai malaikat Jibril gitu. Astagfirullah, na'udzubillah min zalim. Ya. Itu pertama, zuhurul Imam Al-Mahdi, ini tanda. Tapi itu pun kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu secara persis ketika muncul Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi kapan? Kalau udah muncul Dajjal dulu, muncul Dajjal merajalela, kemaksiatan udah semakin merajalela, baru Imam Mahdi muncul. Kemudian Nabi Isa muncul. Baru negara, bukan hanya negara, dunia aman kembali. Terutama Imam Mahdi ini dia akan menjadi pemimpin bangsa Arab secara keseluruhan. Dan kondisi umat Islam pada saat itu luar biasa majunya dan makmurnya. Tapi sayangnya hanya 7 tahun kurun waktunya. 7-8 tahun kata Rasulullah. Kurun waktu Imam Mahdi memimpin itu hanya 7-8 tahun. Kalau dalam riwayat hadis Tirmidzi. Enggak lama. Ya. Dan setelah itu mulai lagi. Dunia itu mulai lagi dalam kekacauan. Yang tadi kita sampaikan juga. Baru akan datang kiamat kalau sudah tidak ada orang satupun yang ingat kepada Allah. Sekarang kan masih banyak sekali. Insya Allah bahkan para wali kita masih banyak, dan kita alhamdulillah ini yang pernah saya sampaikan juga, itu hadis dari Rasulullah. Juga beruntunglah orang yang Allah takdirkan, ini kaitannya dengan qada dan qadar gitu, masih dalam pembahasan kita. Beruntunglah orang yang Allah takdirkan mau berbuat kebaikan, dan kebaikan berasal dari tangan. Beruntung kita, beruntung, syukur kita. Kenapa? Allah takdirkan kita termasuk orang yang mau berzikir kepada Allah. Tadi sholat asar. Tadi sholat asar enggak? Pasti sholat. Beruntung sekali. Alhamdulillah. Allah takdirkan kita termasuk orang yang mau melaksanakan sholat asar. Mau mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Di bagian lain dari diri kita, ada orang-orang yang masih mau melakukan ini. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji, nggak mau umroh. Tapi ternyata Allah takdirkan kita termasuk orang yang mau melakukan kebaikan. Ini harus disyukuri. Dan ini adalah nikmat yang tiada taranya. Ini nikmat yang nggak usah dibandingkan, tapi saya nggak punya mobil, saya belum punya rumah, ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya, paling tambahan umur kita cuma berapa sih? Setelah itu kita akan mengalami, bayangkan, orang yang ada di alam kubur itu, kalau dia lagi dapat kenikmatan, bayangin, kalau dia lagi disiksa, gimana tuh? Nunggu sampai hari kiamat baru berhenti siksaannya, tapi untuk dilanjutkan dengan siksaan di dalam neraka. Betapa putus asanya orang-orang
yang sedang ada di alam kuburnya. Termasuk na'udzubillah, mudah-mudahan orang tua kita tidak termasuk. Na'udzubillah, mudah-mudahan orang tua kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lagi meronta-ronta ini. Tapi mereka masih memiliki kita. Ya. Alhamdulillah, mereka masih memiliki kita yang Allah masih tentukan, Allah takdirkan masih mau melakukan kebaikan. Makanya ingat terus kepada orang tua kita. Jangan sampai hadis kita tadi itu terkena kepada kita. Ya, Allah, dengan takdir Allah, dengan izin Allah, orang tua kita melihat apa yang kita lakukan. Lagi ngapain kita? Lagi berzina, lagi berjudi, lagi mabuk, lagi berbuat maksiat, mereka pun dapat dalam kuburnya. Kita mencelakakan mereka. Makanya motivasinya adalah ketika mau melakukan keburukan, apapun bentuknya, mau nipu orang, mau minum keras, mau judi, mau zina, mau melakukan keburukan apapun, ingat bukan hanya kita yang akan kena dampak, tapi orang tua kita akan kena juga. Nauzubillah dari wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya zuhur Dajjal, ya, munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa belum meninggal, di dalam Quran kan disebutkan rafa'ahullah ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa dan kemudian diturunkan untuk membasmi Dajjal. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari kajian pada hari ini bisa membawa manfaat kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada masing-masing kita yang harus dan patut untuk kita syukuri. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, mungkin ada kekeliruan atau mungkin kurang tepat cara penyampaian saya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.